Dan buat Anies, tidak perlu kecewa, tidak perlu marah-marah karena sudah beberapa bulan terakhir coba menemui Pak Jokowi untuk bicara Formula E, tapi nggak bisa. Sabar aja. Mungkin nanti Pak Anies ini bisa berbicara dengan KPK. Kemudian dia harus menegasikan bahwa apa yang dilakukan oleh Anies itu salah. Ya, bagi lembaga hukum yang boleh dikatakan independen, membaca bahwa kemungkinan besar ada aroma yang tidak sedap di sini gitu loh. Sejak awal ketika Formula E ini diinterpelasi oleh PDI Perjuangan dan PSI, saya tuh penasaran gimana caranya Anies Baswedan menyelesaikan permasalahan ini. Karena sudah terlanjur banyak masalahnya gitu ya. Mulai dari sirkuitnya nggak jelas di mana, uang ratusan miliar entah kemana, dan nggak ada transparansi di sana, dan KPK sudah mencurigai ada masalah di kasus Formula E ini. Maka sekarang kita bisa melihat ternyata solusi dari segala permasalahan ini adalah menyelesaikannya, menyerahkannya kepada pemerintah pusat. Ini kenapa menjadi menarik perhatian bagi masyarakat? Memang ada sesuatu yang memang dalam pelaksanaan saja sudah tidak disiapkan dengan matang, cenderung tergesa-gesa. Kemudian ada rasa percaya diri bahwa ini adalah domainnya Pemprov DKI Jakarta. Baik. Tetapi di akhir ini mulai melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh politik, walaupun katanya mereka adalah selama ini berkutat di Ikatan Motor Indonesia. Tetapi sudah mulai berani mengklaim bahwa venue-venue ini nanti kita serahkan kepada Presiden Jokowi. Artinya sudah mulai tidak percaya diri. Anies kan selama ini disebut sebagai gubernur kata-kata, gubernur wacana dan tidak bisa bekerja. Ya pokoknya bisa ditebak gitu. Ini memang strategi seorang ahli tata kata. Karena kalau ini sudah diserahkan kepada pemerintah pusat, nantinya kalaupun misalkan Formula E ini jadi terlaksana, maka Anies Baswedan bisa mengklaim bahwa ini hasil kerja kerasnya. Tapi misalkan ini tidak terlaksana, maka yang disalah-salahkan pasti adalah Presiden Jokowi. Terbongkar, ternyata ini alasan Anies irit bicara soal Formula E Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengungkapkan alasan enggan berbicara banyak soal Formula E selama beberapa waktu belakang. Anies menjelaskan dia baru akan menyampaikan rincian terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta ketika seluruh pengerjaan sudah selesai. Saya bekerja selalu menuntaskan dulu baru mengumumkan, tidak mengumumkan ketika belum bekerja. Itulah kata Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin. Ketika seluruh proses pengejaran sudah dibahas dan berjalan dengan baik, kata Anies, barulah kemudian ia akan mengumumkan hasil dari pengerjaan tersebut. Karena itu, saya selalu menyampaikan hal-hal yang memang sudah siap disampaikan kepada publik. Kalau belum tuntas, maka belum disampaikan, kata Anies. Hal ini disampaikan terkait dengan penugasan Ahmad Saroni selaku Ketua Pelaksana Formula E Jakarta yang digelar 4 Juni 2022 mendatang. Anies mengatakan bahwa proses pembahasan mengenai penyelenggara Formula E sudah berlangsung lama dengan Ahmad Sahroni dan juga Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo. Jadi memang keluar di publiknya baru sekarang, tapi pembicaraan sudah berjalan cukup panjang, begitulah ungkap Anies. Diketahui pihaknya baru mengumumkan penunjukan Sahroni sebagai ketua penyelenggara pada Kamis 25 November 2020. Dan itulah mengapa kita baru mengumumkan hari ini untuk memastikan bahwa seluruh unsur berjalan dengan benar dan baik, begitulah kata Anies. Sebelumnya diberitakan Kompas TV, Sahroni mengatakan pihaknya akan mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk meminta pendampingnya dan pengawasan ketat pelaksanaan Formula E di Jakarta. Untuk KPK, saya nanti berkirim surat meminta untuk audiensi dengan KPK untuk meminta langsung pendampingan dan pengawasan ketat dari awal sampai akhir, begitulah kata Sahroni kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin. Tidak hanya KPK, Sahroni mengatakan pihaknya juga akan meminta pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK. Bukan hanya KPK, tapi juga BPK untuk meminta secara audit pengawas progres dan pelaksanaan Formula E, begitulah kata Sahroni. Pelibatan KPK dan BPK, ungkap dia, dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan Formula E berjalan tanpa masalah.